Wah, SMP sudah pengen dibaptis gitu. Lalu sudah dibaptis pengen jadi pendetanya orang Katolik, jadi pastor. Masuk seminari meninggalkan keluarga gitu. Wah, sampai pengen ditabiskan jadi Romo. Halo Sobat Pastor. Baik Sobat Pastor sekalian, selamat datang di channel kesayangan kita, Cafe Pastor. Tempat nongkrong orang muda ngopi sambil ngobrolin iman. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu yang luar biasa. Ya, bisa dilihat, guys. Kira-kira dia siapa nih? Nah, usut punya usut, ternyata dia adalah seorang Romo, teman-teman. Wah, ganteng kece kan? Wah. Aduh. Romo pisan. Wah. Maaf ya untuk yang lainnya tidak bisa memilikinya. Nah, pada hari ini kita akan tanya-tanya nih kepada Romo tentang kenapa sih Romo kok pengen jadi Romo? Menarik kan? Lalu pernah nggak sih Romo itu jatuh cinta? Wah, ini menarik kan, ganteng-ganteng gitu. Mungkin banyak yang ngejar atau malah mengejar. Wah, kita akan tanya-tanya ya. Lalu juga pengalaman karya pastoral Romo. Nah, ya. Oke. Baik, pertama saya mau kenalan dulu Romo. Siapa namanya, asalnya dari mana gitu. Ya, halo Sobat Pastor, terima kasih Romo Theo. Ya. Perkenalkan, nama saya Romo Alexius Freddy Sunarko CM. Saya sendiri berasal dari Surabaya. Ya, lahir tahun 90. Juga baru ditabiskan menjadi imam 2 tahun yang lalu. Dan perutusan pertama saya sebagai imam atau sebagai pastor itu di pedalaman Kalimantan. Di pedalaman Romo ya? Ya. Wih, perutusan pertama di pedalaman guys. Bayangkan ya. Masih muda disuruh ke pedalaman. Wah. Nah, nanti kita akan tanya-tanya nih, pengalaman di pedalaman bagaimana sebagai seorang imam muda. Nah, teman-teman, sobat-sobat pastor, dulu Romo Freddy kan, dulu itu kakak kelas saya waktu di Sunarika. Sekarang sudah jadi Romo, dan saya juga sudah jadi Romo. Jadi sama-sama kita jadi Romo ya Romo. Akhirnya jadi Romo. Dulu kakak kelas saya sangat menjadi inspirasi saya waktu itu. Waduh. Karena begitu luar biasa. Kelas 4, saya kelas 1. Pertanyaan pertama Romo, kenapa kok Romo ini pengen jadi Romo? Ini pertanyaan yang sulit ini. Wah. Karena bisa kalau ngobrol soal ini bisa sampai besok. Oh, boleh Romo, enggak apa-apa Romo. Sampai besok, besoknya lagi enggak apa-apa. Ya, pada intinya saya ingin menjadi Romo karena saya merasa bahwa Tuhan itu sudah begitu baik kepada saya. Ya, sedikit cerita tentang iman. Ya, saya itu ketika masih SD itu terkenal sebagai siswa yang ya boleh dikatakan bodoh ya. Pada waktu itu sungguh-sungguh saya itu ingin bisa sekurang-kurangnya ya bisa pintar seperti kawan-kawan gitu. Bisa pintar ya. Seperti Romo Theo. Ya, pada waktu itu saya berdoa 3 kali Salam Maria, novena 3 kali Salam Maria. Menarik bahwa pada waktu itu saya berdoa 3 kali Salam Maria ketika saya sendiri berasal dari keluarga Protestan. Ya. Bukan seorang Katolik Romo. Bukan. Wih, bukan seorang Katolik sobat pastor, tapi jadi Romo. Wah, ini bagaimana ini prosesnya, pasti luar biasa. Lanjut Romo. Ya, pada waktu itu saya masih ingat guru saya, wali kelas saya memberikan pada saya selebaran novena 3 kali Salam Maria. Guru saya ini pandai pada waktu itu, dia mengatakan pokoknya apa saja yang kamu minta, kalau kamu mendoakan ini pasti terkabul. Wah, saya juga tergiur ya, namanya juga anak SD. Tapi SD itu Romo ya? Ya, kejadiannya pada waktu itu SD. Ya, saya iseng-iseng aja mendoakan. Kata-kata di situ ya saya baca biasa. Cuma saya
di akhir doa itu saya mengatakan, Bunda Maria, saya tahu bahwa saya itu tidak boleh menyembah Engkau. Oh ya? Oh iya benar. Ya, tapi ya sekurang-kurangnya kalau Bunda Maria bisa menolong, ya, tolonglah saya. SD terus, Ya, SD. pada waktu itu. SD ya. SD. Ya, ya kok secara tiba-tiba ya. Pada waktu itu musim ujian, karena saya masih duduk di kelas 6 SD. Ya nilai saya bagus, sangat bagus. Sangat bagus malah. Itu ya. Bahkan guru-guru pun sempat heran. Oh ya? Ya, dari situ saya menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik pada saya. Terutama juga Bunda Maria. Baik. Ya, dia mau mendoakan saya yang doanya ya tidak sampai 9 hari, cuma 1 kali itu aja kan. 1 kali itu. Nah, tapi itu sangat mengena. Kemudian saya merenung apa yang bisa saya berikan sebagai balas budi saya. Ya, saya pada waktu itu menemukan, ya balas budi saya ingin segera dibaptis. Pada waktu itu ya kebetulan ya saya belum dibaptis. Ya, ketika merencanakan untuk dibaptis, padahal pada konsep saya itu saya ingin dibaptis secara Protestan. Itu tiba-tiba di sekolah, karena setelah kejadian itu saya masuk SMP, tiba-tiba di sekolah di SMP itu ada pengumuman bagi siswa-siswi yang ingin dibaptis secara Katolik, ya bisa mendaftarkan diri. Wah, saya langsung tertarik lah. Bergejolak hatinya. Itu ya, bergejolak. Yes. Lalu saya mencoba mendaftar. Mendaftar, mengikuti semua proses katekumen dan ya akhirnya dibaptis. Memang itu sempat menimbulkan pertentangan antara orang tua dan saya. Tapi pada akhirnya mereka pun menerima keputusan. Ya, saya paham mengapa kok mereka tidak menerima, karena usia saya pada waktu itu masih SMP kelas 1. SMP dong? SMP kelas 1 sudah memutuskan pengen dibaptis jadi Katolik. Keren sekali ya. SMP kelas 1 banget. Luar biasa. Mungkin mereka merasa masih terlalu muda untuk memilih keputusan yang besar semacam ini. Ya, itu. Tapi toh akhirnya mereka menyetujui. Dan itu saya karena ketika saya masih Protestan itu saya itu sebenarnya punya cita-cita saya ingin menjadi seorang pendeta. Loh, berarti dulu pernah pengen jadi pendeta? Ya. Ya, tapi kemudian setelah jadi Katolik, pendetanya orang Katolik apa ya? Gitu ya. Kasarannya pikirannya anak SMP. Ingin jadi Romo. Kok ya kebetulan kembali ketika saya sedang mempertimbangkan itu, di papan pengumuman sekolah ada brosur seminari Garut. Nah, itu. Pas waktu memikirkan itu ada brosur seminari Garut. Pas sekali berarti. Kemudian saya lihat-lihat, kemudian tertarik. Kemudian ada satu syarat yang saya tidak bisa penuhi. Jadi di situ ditulis minimal usia baptisan adalah 2 tahun. Sedangkan kan pada waktu itu usia baptisan saya kalau saya hitung itu belum sampai 2 tahun. Pada waktu itu ya saya iseng-iseng juga mengirimkan email kepada formator yang ada di sini. Bagaimana Romo? Apakah mungkin saya diterima? Begitu. Dan dibalas pada waktu itu oleh Romo Hersmedi CM. Romo Hersmedi waktu itu. Pada waktu itu. Nah, ternyata ya kalau syarat-syarat yang lain bisa, dan menurut penilaian formator bisa, ya tidak masalah. Tidak masalah. Ya akhirnya saya mulai
mencoba untuk mengurus masuk ke seminari Garum. Halangannya adalah kembali lagi ya persetujuan orang tua. Iya, Romo. Nah, awalnya saja sudah pindah, bukan pindah, dibaptis secara Katolik. Sudah baptis secara Katolik, pengen jadi Romo. Bayangkan, wah ini orang tua pasti susah. Gimana Romo dulu ngalaminya? Ada kisah-kisah tertentu mungkin yang menarik? Ya, kisah yang paling menarik sekaligus menyentuh hati adalah ya orang tua saya itu sudah sering mengutarakan penolakan mereka ya. Sampai pada satu titik di mana orang tua saya itu khususnya mama saya pada waktu itu mengatakan begini, Fred, kalau kamu nanti jadi Romo, kemudian adikmu sudah ikut suaminya, karena adik saya kebetulan perempuan. Ya. Kemudian papa mama tidak bisa kerja. Kemudian papa mama mau ikut siapa? Waduh, ini pertanyaan berat sekali. Ya, bagi saya yang sudah imam aja itu masih sulit untuk dijawab. Apalagi pada waktu itu usia saya masih SMP. Gimana? Ya, pertanyaan itu ya terus membekas. Tapi ya tidak sanggup saya jawab hanya dengan diam saja. Jawab dengan diam. Ya, tapi toh pada akhirnya orang tua setuju. Tetap setuju akhirnya. Tetap setuju. Dan ya saya dalam perjalanan selanjutnya ya saya menemukan ya orang tua saya ini ya saya sungguh anggap seperti Bunda Maria sendiri ya. Artinya bagaimana bahwa Bunda Maria itu cuma punya anak Yesus satu. Iya, satu-satunya. Ya. Kemudian ketika Yesus memutuskan untuk mengikuti kehendak Bapaknya, dan kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa Bunda Maria itu mati kelaparan. Iya, itu. Iya. Tidak pernah terceritakan. Iya, bahkan Bunda Maria dipuji sebagai yang berbahagia, yang paling bahagia. Yang paling bahagia. Iya. Itu yang menjadi ya dasar iman saya. Ya saya yakin bahwa dengan caranya sendiri. Ya, Tuhan akan ya menyelesaikan semuanya. Yang perlu saya lakukan adalah ya sekarang kehendak Bapa untuk saya itu ini. Ya maka saya harus jalankan. Saya yakin bahwa Dia pasti menyelenggarakan segala sesuatu. Itu. Akhirnya masuk seminari ya, masuk seminari, kemudian lanjut ke seminari tinggi, ya. Dulu berapa, Romo? Masuk pertama kali berapa? Ini juga selalu jadi pertanyaan, Man. Dulu tuh masuknya berapa sih? Keluarnya berapa yang lulus? Nah, itu. Masuknya 32. 32. Masuk seminari Garum ya? Seminari menengah ya? Seminari menengah. Lulusan SMP itu kan? Ya. Ke SMA. Lalu lulus dari Seminari Garum ini kira-kira berapa? Aduh, saya kurang lupa. Kurang tahu. Iya, lupa. 10-an ada? Yang gugur banyak tapi, Romo? Gugur banyak. Yang gugur banyak. Ya? Tidak sampai 10. Tidak sampai 10. Tidak sampai 10. Yang jadi Romo berapa, Romo? Yang jadi kira-kira Romo 1 2 3 4 yang jadi Romo. Hah? 4 yang jadi Romo? Iya. 4 yang jadi Romo. 32 seret jadi Romo, tinggal 4. Tinggal 4 malah. Ada 2 yang masih dalam pembinaan. Wah, ada 2 ya? Pembinaan. Oh iya, ada diakon kan? Ya, ada diakon 1, kemudian ada Frater CP 1. CP 1. Terus itu. Ada satu lagi. Yesuit. Ya. Yesuit. Frater Jupri. Benar. Betul. Lumayan lah, masih ada yang lain. Betul. Keren sekali teman-teman kisahnya. Bayangkan, wah, SMP sudah pengen dibaptis gitu. Lalu sudah dibaptis,
pengen jadi pendetanya orang Katolik, jadi pastor. Masuk seminari meninggalkan keluarga kan. Wah, sampai bayangin ditabiskan jadi romo. Sisanya tinggal 4 yang jadi romo ya. Yang lainnya yang 3 masih berproses nih. Kita doakan yang 3 ini supaya segera jadi romo seperti Romo Freddy ini. Wah, jangan seperti saya, Oh. seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Ya. Jadi romonya maksudnya romo. Oh, iya. Ditabiskan. Oke, itu tadi kisah di seminari romo. Nah, romo ini kan ganteng gitu secara penampilan. Karena waktu dulu saya itu pernah tuh misa di Kristus Raja Surabaya. Itu romonya bilang, di sebelah sana ada seorang diakon, itu bukan artis Korea. Wah, pasti kan banyak fans, banyak penggemarnya tuh. Wah, gimana Romo? Apakah Romo pernah punya pengalaman jatuh cinta atau pacaran gitu? Soalnya banyak sobat pastor itu yang tanya gitu, Romo itu gimana ya menghadapi itu lalu memutuskan untuk akhirnya ya wes aku memilih untuk jalan kehendak Tuhan ini ya itu. Ya, saya sendiri pernah mengalami pengalaman jatuh cinta. Ya, pada